Halo para pemirsa podcast Pater Koma. Salam jumpa lagi dari saya sore hari ini dari pantai yang indah luar biasa di seputaran Puru Canberra. Saya ingin hari ini berbincang-bincang santai dengan saudara saya yang namanya Buder Yono. Dan sebelum saya melanjutkan podcast saya ingin mengucapkan halo Buder. Halo Pater Koma. Selamat sore. Selamat sore. Apakah sehat? Saya sehat, Pater Koma. Yakin. Buktinya tadi kan kita pas ke pantai, kita bisa bermain, bisa bernyanyi, bisa makan, ya kan? Ya, betul. Sudah makan? Sudah makan. Tadi sempat minum tidak? Saya tadi minum bir 3 botol. Ya, 3 botol. Ya. 3 botol bir. Ya. Saya hanya 3 gelas air. Tidak ada perbandingan. Ya. Oke, Buder. Bincang-bincang selama ini saya tahu betul ada berita yang sangat menarik buat Buder. Nanti minggu depan Buder bakal mengikrarkan kaul kekal. Ya. Itu satu keputusan yang luar biasa. Tapi sebelum selanjutnya ini saya mau minta Buder untuk menceritakan sedikit pengalaman Buder dari kecil, SD, SMP, dan SMA, kemudian mengambil keputusan untuk melamar kongregasi Redemptoris. Bisa Buder ceritakan sedikit? Bisa, Pater Koma. Terima kasih. Selamat sore pemirsa. Saya ucapkan selamat sore dari pantai Puru Canberra. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya sehat walafiat. Tetap jaga jarak supaya tetap aman dari ancaman virus corona. Saya Buder Yono dari Paroki Elopada, khususnya stasi Bondodelo. Stasi Bondodelo ya? Ya, stasi Bondodelo. Oke, itu stasi yang pernah saya juga ke sana waktu itu. Oh, Pater Koma. Saya dulu live in di sana tahun 1996. Oh ya, sudah lama ya. Terus selanjutnya bagaimana Buder? Saya waktu saya SD, saya tinggal bersama dengan orang tua di rumah. Pada waktu itu saya kelas 5 mau naik kelas 6. Ada sebuah cerita. Bagaimana ceritanya? Ceritanya begini. Waktu itu saya masih Protestan, lalu papa mama juga masih merapu. Masih merapu. Buder Protestan, bapak mama merapu. Masih merapu. Wah, ya, itu istimewa. Terus lalu, selanjutnya? Kami ada 10 bersaudara. 10 orang? Iya, 10. Berapa laki-laki, berapa perempuan? 6 laki-laki, 4 perempuan. Lalu saya anak ke-9 dari. Anak ke-9 dari 10 orang? Iya, dari 10 orang. Lalu di dalam keluarganya kami itu kami ada 3 agama, Pater. Tiga agama. Iya. Apa-apa itu agamanya? Agama asli itu agama Merapu, itu masih Merapu, Katolik dan juga Protestan. Buder sendiri sewaktu itu pilih yang mana? Saya pilih menjadi Protestan. Karena masih belum terlalu mengerti dengan perkembangan pada zaman waktu itu. Waktu itu kami dibagi, ada yang boleh dipermandikan di gereja Protestan dan juga di gereja Katolik. Oke, jadi Anda bebas ya, bisa di Protestan, bisa di Katolik. Oke. Kami waktu itu diberi kebebasan orang tua, ya silakan mau pilih yang mana. Yang mana? Karena semuanya baik ya? Ya, karena semuanya baik ya. Lalu tapi satu hal yang sangat positif itu kalau dalam keluarganya kami, kalau ada pelayanan itu semuanya terbuka, Pater. Terbuka artinya apa? Misalnya kalau ada pelayan dari gereja Katolik, lalu orang tua juga welcome. Mereka menyambut. Mereka menyambut dengan ada rosario, lalu juga kunjungan dari ketua stasi, ketua basis, ketua lingkungan. Lalu juga ada pelayanan PKS juga. PKS jadi gereja Protestan. Ya. Kamu ikut bergabung? Kami semua ikut. Bapak mama senang? Ya, semua senang. Tidak ada masalah buat mereka? Tidak ada masalah. Lalu kalau juga ada urusan adat, semua juga terlibat. Hebat sekali. Itu ya, tanpa mengurangi ada yang berkecil hati, mengapa ada yang Katolik, mana Protestan, mengapa orang ada yang merapu. Tapi semua kami sebagai anak sudah memilih untuk dipermandikan semua, apakah itu sebagai seperti Katolik dan juga Protestan. Kami sudah mengambil bagian untuk menjadi
bergabung bersama, ya, mengambil bagian dalam pelayanan Kristus sendiri. Boleh Pak terpotong, bagaimana akhirnya Buder bisa kemudian bergabung ke Katolik? Tinggalnya di mana, Aki tertarik dengan siapa, kemudian senang dengan agama Katolik, bagaimana itu prosesnya? Proses awalnya saya kelas 1 SMP waktu itu, ya, itu Satu SMP. awal-awal waktu itu. Lalu saya tinggal di kampung bersama dengan orang tua dan keluarga yang lainnya. Lalu di paroki Lopada waktu itu masih pastor Pater Remi dengan Pater Kanis. Pater Remi dan Pater Kanis. Ya, Pater Remi dan Pater Kanis. Dan pada waktu itu tante saya itu agama Katolik, adik dari bapak, bekerja di rumah sakit, di rumah sakit Caritas Lopada. Ya. Lopada. Ya. Waktu itu saya sampai saat ini belum terlalu tahu alasannya mengapa saya bisa diminta oleh kedua pastor itu untuk bisa tinggal di pastoran bersama dengan mereka. Jadi kamu belum tahu? Saya belum tahu, belum. Tapi ikut saja? Saya ikut saja. Waktu itu pas berugi dengan pastor rekan itu Pater Kanis dan Pater Remi datang menjemput saya di kampung ya. Mereka datang menjemput saya di kampung. Lalu mereka jemput, langsung mereka bawa saya ke pastoran. Mereka tidak izin di bapak dan mama? Mereka izin resmi Pater. Dan orang tua juga bilang resmi oke, tidak apa-apa? Tidak ada masalah. Seperti yang saya bilang tadi, rumah itu ada 3 agama ya. Semua welcome saja dengan keadaannya. Apakah itu baik, lalu juga. Tapi pada intinya saya dari proses tinggal di pastoran, lalu bersama dengan pastor di situ, mulai dari Pater Remi, Pater Kanis, Pater Ignas, lalu juga kembali ke Pater Kanis menjadi pastor paroki. Waktu itu awalnya saya langsung dikasih tugas. Sebagai koster. Sebagai koster. Koster yang mengatur gereja untuk misa, untuk acara apapun yang dilakukan oleh para pater. Lalu saya juga ikut menjadi pelayan altar. Saya ingat putra altar. Saya ingat pertama kali waktu Bapak Uskup pertama kali saya di situ mengadakan krisma. Ada berapa puluh orang waktu itu. Saya juga dilibatkan untuk pegang tongkatnya Bapak Uskup waktu itu ya. Saya bawa tongkatnya Bapak Uskup. Senang ketika pertama kali pegang tongkatnya Bapak Uskup. Saya sangat senang bahwa saya juga bisa mengambil bagian dari acara itu, walaupun saya masih Protestan, tapi ya saya dipercaya untuk menjadi bagian dari pelayan itu. Gitu ya. Sampai kelas berapa Buddha di pastoran Lopada? Sampai selesai kelas. Sampai selesai. Lalu lanjut ke SMP. Iya. SMP-nya di mana? Tidak, waktu itu saya SMP di Lopada. Sudah 3 tahun ya. Lalu saya selesai SMP, lalu saya lanjut ke SMA Andaluri. SMA Andaluri. Ya. Siapa yang rekomendasikan untuk ke Andaluri? Yang rekomendasikan itu adalah Pater Kanis sendiri. Pater Kanis. Ya, apakah dia antar? Tidak, waktu itu saya dengan teman saya Pater Agus. Pater Agus, saya masih ingat. Pater Agus Gala. Lalu kami dua berangkat bersama untuk mendaftar di sana. Lalu pada waktu itu Pater Agus tinggal di Asrama Padita, saya tinggal di Pastoran Wara. Tinggal di Pastoran Wara. Jadi Buddha bukan di API? Iya, tidak. Sebenarnya waktu itu saya juga pingin sekali tinggal di asrama. Tapi karena waktu itu belum ada izin bahwa boleh Protestan juga tinggal di situ. Akhirnya saya waktu itu pastor paroki di Barat itu siapa? Pater Simon ya. Pater Simon. Dia welcome. Iya, dia orang yang baik juga. Nah, sampai di Pastoran Wara, Buder punya tugas, ada yang khusus buat Buder? Menjadi koster. Iya, jadi koster waktu itu. Dari koster dimanapun ditugaskan tetap jadi koster. Iya, tetap jadi koster. Berapa tahun di Wara? Saya 3 tahun juga sampai selesai. 3 tahun full. Itu luar biasa. Lalu selama di Andaluri bagaimana pengalamanmu belajar di sana? Kamu senang dengan anak-anak sekolah SMA Andaluri? Ya, saya waktu itu ambil jurusan apa? Saya ambil jurusan IPS. IPS. Saya masih ingat Ibu Oce, guru bahasa Inggrismu yang pertama ya. Iya, Ibu Oce. Makanya dia bilang, Pater Koma tolong kasih salam untuk Bu Daryono. Dia murid bahasa Inggris saya pertama dan sekarang dia sudah mau siap kalau kekal. Itu luar biasa Buder. Lalu selama 3 tahun Andaluri kamu senang? Saya senang ya, senang. Sampai selesai? Iya, sampai selesai. Lalu kemudian selanjutnya Buder melamar ke Redemptoris? Iya. Ada apa? Ada situasi apa yang menurut Buder untuk melamar ke sana? Waktu itu saya kelas 2 SMP SMA,
lalu saya sudah mengambil suatu keputusan karena sudah akhir-akhir mau naik kelas 3. Saya mengambil keputusannya untuk menjadi Katolik ya. Pindah Katolik. Ini harus pindah gereja dari Protestan ke Katolik. Iya. Kamu mesti lapor orang tua lagi, bapak mama semuanya keluarga. Ya, tapi syaratnya waktu itu kalau mau jadi Katolik harus butuh surat permandian. Kan permandian ini kan hanya cukup diakui, kamu tidak usah baptis ulang kan? Tapi harus tinggal ambil surat baptis. dia ambil yang Protestan kemudian diakui di gereja Katolik. Pater Simon lakukan itu. Ya, dia lakukan. Lalu kamu diakui di depan altar gereja Katolik. Diumumkan. Ya, belum. Waktu itu saya beritahu Pater Simon, Pater saya mau ikut komuni pertama juga. Oh ya, betul-betul. Karena kan belum komuni pertama. Waktu pasca waktu itu. Pater Jadi Simon, dibaptis dulu langsung di komuni pertama? Tidak. Tidak. Karena sudah baptis di Protestan. Oke. Sudah baptis Protestan, ya. Waktu itu saya diminta untuk ambil surat baptis. Saya izin di Pater Simon, lalu Pater Simon memberikan uang makan lalu dengan uang transport untuk pulang pergi. Sampai di kampung saya tipu waktu itu ya. Tipu ya bagaimana? Kok pakai tipu? Ya, kalau saya jujur bahwa saya butuh surat baptis untuk pindah Katolik itu pasti mereka tidak kasih. Jadi kamu pakai trik bagaimana supaya bisa dapat surat itu? Caranya bagaimana tipunya? Sampai di rumah memang ada rasa takut, rasa khawatir juga. Ini apakah ini benar? Apakah Harus ini boleh omong di bapak dan mama nih. Ya, apakah ini boleh atau tidak? Tapi saya memberanikan diri untuk tipu saja mungkin ini Itu namanya tipu kudus. Karena untuk sesuatu yang positif kan. Sampai di rumah lalu saya bilang di orang tua, mama saya butuh surat baptis karena di sekolah mereka butuh ada sebagai syarat untuk persiapan ujian nasional waktu itu. Mama tidak tanya untuk apa selanjutnya? Tidak. Iya, tidak tanya. Hanya bilang oke, boleh. Oke, lalu beliau ambil lalu saya keesokan hari saya kembali langsung ke Wara. Ke Wara. Sampai di sana selanjutnya bagaimana? Sampai di sana saya mengatakan di Pater Simon ya semua setuju. Oke. Semua setuju, lalu saya ikut ikut komuni pertama juga waktu itu bersama dengan anggota komuni pertama yang lainnya. Ya. Setelah itu komuni pertama setelah selesai berarti sudah sah nih. Iya, sudah sah. Sudah surat baptisnya diterima, diakui juga di gereja Katolik. Kedua ditambah lagi penerimaan komuni pertama. Iya. Berarti tugas untuk menjadi koster makin bertambah. Makin bertambah ya. Makin bertambah. Jadi urus mengatur gereja untuk kegiatan sakramen, misa dan sebagainya semua dihandle oleh Bruder. Iya. Waktu itu belum ada koster ya. Kami diberi tugas untuk atur semuanya itu. Buka gereja lah juga sapu. Jadi 3 tahun tinggal di Wara belajar menjadi koster dan sudah diakui menjadi Katolik. Iya, sudah. Ini juga, pintu masuk untuk berikutnya bagaimana prosesnya? Kok bisa melamar ke Redemptoris? Bagaimana prosesnya terjadi? Setelah saya tamat SMA, lalu saya waktu itu saya sempat lamar juga di OCD. Ordo Karmel. Ordo Karmel. Coba kalau jadi Ordo Karmel saya tidak kenal Buddha sekarang ya. Kami ada beberapa orang waktu itu ikut tes itu hanya saya yang lulus waktu itu ya. Satu yang lulus dari semua peserta calon Karmel. Iya, calon Karmel. Apakah ada sogokan? Saya kurang tahu. Ya waktu itu saya sudah lulus Karmel tapi kok membelok ke Redemptoris? Ya intinya saja bahwa saya itu punya hati itu hanya untuk Redemptoris. Ya hati karena saya sudah. Ya. Apakah hatinya Pater Simon pindah ke Buder? Atau hatinya Pater Kanis? Atau hatinya Pater Remi? Jadi sehingga Anda bisa mengambil keputusan, saya membelok sendiri, saya bukan ke Karmel, itu bukan jalan saya, tapi saya pindah ke Redemptoris. Tapi saya merasa bahwa saya dicintai, dikasih karena saya sudah mengalami kehidupan. Dari SMP dan juga sampai ke SMA selama itu bersama dengan para pater dari Elopada, dari Wara, Anda lurid, akhirnya hati sudah jatuh ke Redemptoris. Lalu lamar selanjutnya bagaimana lamarnya? Saya lamar pertama adalah untuk menjadi bruder waktu itu. Lamar langsung menjadi bruder, bukan jadi pater? Tidak. Jadi dari awal ya? Dari awal memang ya. Itu luar biasa. Saya tamat SMA lalu buat lamaran itu masuk KPA itu lamar jadi bruder. KPA-nya kan di Betebula. Iya, kami angkatan pertama. Iya. Dan siapa waktu itu rektornya? Rektornya waktu itu Pater Yanus.
Janus dengan rumah yang sederhana, masih urus kebun, Iya. penataan kembali rumah semuanya ya. Pater Janus dengan Pater Ferdi waktu itu ya. Pater Janus dan Pater Ferdi. Selama 1 tahun. Selama 1 tahun. Lalu gol di KPA. Gol di KPA, lalu juga selesai di postulan, lanjut ke novisiat ya. Novisiat. Sampai di novisiat ini kan kamu harus melamar lagi nih. Iya, waktu itu tapi sebelum itu Pater ada cerita lagi. Waktu itu kan masuk novisiat, lalu ada satu yang mendekati sebuah halangan untuk menuju ke novisiat. Itu kan waktu itu saya belum krisma waktu itu ya. Belum krisma itu Iya. menjadi halangan untuk Iya. lanjut ke novisiat, nggak boleh. Krisma ya. Lalu caranya bagaimana bisa atasi itu? Tapi saya langsung tanya ke Pater Sebas waktu itu. Sebagai provinsial. Provinsial waktu itu ya. Dia bilang apa? Saya bilang Pater ini saya ini sungguh terpanggil untuk menjadi bruder, untuk mengambil bagian dalam kongregasi ini. Lalu bagaimana dengan saya ini karena saya belum krisma waktu itu. Lalu Pater Sebas mengatakan, ya kamu tunggu saya tanya teman-teman yang lain dulu. Begitu. Lalu bagaimana cara setelah mereka berbicara dengan teman-teman yang lainnya, dengan para dewan, akhirnya saya diterima untuk masuk ke novisiat waktu itu. Diterima. Tapi pada masa pasca juga, masa pasca waktu itu ada krisma di stasi Came waktu itu ya, stasi Came. Stasi Came yang dekat di Lopada ya. Stasi Came waktu itu. Terus saya ikut di stasi Came bersama dengan anggota yang lainnya, anggota krisma di situ. Lalu waktu itu yang kasih krisma Pak Uskup. Bapak Uskup Edwin Woga. Ya. Wah, istimewa sekali. Ya dari situ saya merasa lega untuk terus maju. Ya. Sampai selesai novisiat semuanya positif. Semuanya positif ya. Lurus terus jadi budar nih. Iya, lulus sampai hari ini. Kemudian tugas paling pertama di mana tuh? Tugas pertama di Asrama Pardita. Langsung asrama Langsung Pardita. Pardita, ya. Belum tahu banyak Pardita tapi ditugaskan pertama kali dia Pardita. Nah, selama di Pardita itu berapa tahun? Sampai hari ini? Ya sampai hari ini 8 tahun lah. Berarti Budar itu orang tertua di Pardita, boleh saya katakan begitu? Iya. Lebih tua dari Pater Dandi. Tua dalam arti pengalaman. Iya. Sekarang penggantinya Pater Sius. Apalagi Pater Ude yang baru datang. Itu jauh sekali kan? Lalu pengalaman selama 8 tahun di asrama Pardita, bagaimana Budar bergulat mendidik anak-anak, bertanggung jawab dalam hal-hal apa saja yang dipercayakan? Tahun pertama itu bersama dengan Pater Ano. Pater Ano waktu itu rektor, saya dapat beliau itu 1 tahun pas ya, tidak salah itu. Lalu saya waktu itu belum dikasih kepercayaan, tapi saya awal-awal dulu untuk menyesuaikan diri dulu, untuk belajar bersama dengan anak asrama dan juga staf yang lain di situ. Pada tahun kedua saya diberi kepercayaan untuk mendampingi anak SMP. Menemani anak SMP. Ya, menemani anak Karena SMP. kan di asrama Pardita kan ada 2, yang SMA dengan SMP. Budar handle yang SMP. Ya, SMP kelas 1 dengan kelas 9. Bagaimana pengalaman mendampingi mereka? Ya, namanya juga anak-anak yang baru keluar dari zona nyaman, dari rumah, terutama yang baru tamat SD itu memang awal-awal juga sulit ya. Sulit untuk mengarahkan mereka untuk ya mungkin cara itu harus belajar seperti ini, mencuci pakaian seperti ini. Tetapi untuk saya memang ada sulit-sulit juga, ada sulitnya, tapi saya senang bahwa di setiap tahun pasti ada orang yang baru yang saya temukan. Sehingga pengalamannya makin bertambah makin kan? Bertambah ya. Mungkin ada yang nakal, juga ada yang setengah nakal, ada yang baik, ada yang sangat baik juga. Tidak semua di asrama itu baik, tidak semua juga tidak baik juga. Sebentar Budar, apakah 8 tahun di asrama ini anak-anak juga ikut memberikan pengalaman buat Budar, mendidik Budar, membentuk Budar menjadi pribadi yang lebih tenang, lebih matang, lebih dewasa, lebih bertanggung jawab? Iya betul sekali ya. Ya kan kita kadang-kadang kita tidak sekedar menjadi pendamping, tapi kita juga didampingi juga oleh pengalaman anak-anak kan? Iya benar ya. Sehingga kita mengarah, akhirnya saya bisa diberi keyakinan, kepercayaan bahwa saya punya kemampuan untuk mendidik mereka. Iya benar sekali. Dan boleh saya tahu, tahun terakhir-akhir ini dengan Budar menemani Pater Dandi, bagaimana pengalaman yang paling unik dengan Pater Dandi? Anda gembira, ada kesulitan, ada tantangannya di mana? Pater Dandi ini pribadinya yang luar biasa menurut saya. Iya, Pater Dandi orangnya baik begitu ya, dalam artian bahwa dia banyak memberikan kesempatan untuk saya sendiri untuk
berkembang, untuk belajar banyak hal. Ya, terutama untuk menjadi ekonom. Ekonom, Ya, itu kan ekonom, urus ya. uang, Buddha. Iya. Tidak pusing kah urus uang pertama kali untuk anak asrama yang banyak itu? Ya awalnya pusing, tapi ya karena sudah dikasih tugas untuk atur ya harus gembira sudah karena ini tugas. Ya gembira karena diberi tugas untuk mengambil bagian dalam kehidupan komunitas. Apakah Buddha pernah mengambil semacam kursus singkat mengenai urus keuangan? Tidak. Kan saya dengar ceritakan Buddha kan pernah ke Thailand, pernah ke Vietnam, ini sudah terbang dunia nih. Iya. Itu Benar boleh sekali. diceritakan itu kan ternyata menjadi Buddha itu tidak hanya tinggal di kampung, tinggal di rumah, bisa go internasional loh. Hingga pengalaman makin banyak. Bagaimana pengalaman pertama ketika dikirim ke Vietnam untuk pertemuan, di Thailand untuk belajar bahasa? Bagaimana pengalaman Buddha? Pengalaman pertama di Vietnam waktu itu kami bersama dengan kelompok para bruder yang didampingi oleh Pater Thomas. Waktu itu ada pertemuan Para bruder di Vietnam waktu itu. se-Asia. Iya, se-Asia ya. Lalu sempat tahu bahasa Vietnam? Saya Pakai bahasa roh sudah ya? Tapi kan ada bahasa Inggris toh? Iya. Lalu pengalaman kedua di Thailand, Waktu itu saya diminta untuk mendalami bahasa Inggris. mendalami bahasa Inggris selama 3 bulan di sana. Ya, bagaimana pengalaman? Sulitkah bahasa Inggris ini? Iya. Susah tapi menyenangkan. Kan Thailand itu kan negara yang luar biasa hebatnya, konfrater yang baik, makanannya paling enak dan juga orang-orang yang ramah kan? Iya. Bagaimana Buddha mengalami di Thailand? Pengalaman awalnya memang sulit Pater ya. Sulit ya? Ya sulit karena saya sendiri dari Indonesia. Dari Indonesia. Lalu di sana harus bertemu dengan mereka di sana yang Iya. semuanya sudah hidupnya itu sudah Jadi mau salah atau benar sikat bahasa Inggris. Iya. Sikat, tidak boleh Sikat saja, takut. iya. Mereka mengerti kan? Ya saya tidak tahu, tapi intinya bahwa kita melakukan percakapan itu mereka Jalan. ya, Pakai bahasa tubuh sudah. Kalau tidak tahu kan bisa pakai bahasa tubuh. Ini kan kalau saya boleh tahu Buddha, sudah 8 tahun Buddha sudah mencetak anak-anak di asrama Pak Dita selama 8 angkatan. 8 tahun ya. Berarti sudah ada yang tamat sekitar berapa angkatan itu? 8 angkatan semua Ya. sudah tamat kan mereka? Ya hampir semuanya sudah tamat. Ada yang jadi frater di Jogja ada. Ada. Yang tahun Lalu, ini akan tahun menjadi ini frater juga baru, itu di tangannya Buddha semua. Iya. Jadi itu kan juga sebuah hasil menurut saya. Buddha dengan segala kemampuanmu seadanya ini ternyata sudah ikut mendidik calon redemptoris, itu luar biasa. Iya. Kami para pater tidak begitu. Hanya segelintir orang. Kalau Buddha kan 8 tahun. Iya. Saya tidak pernah mengalami tugas di satu tempat yang sama selama 8 tahun. Itu luar biasa. Dan akhirnya tahun ini Buddha mengambil keputusan untuk mengikrarkan Ya. kaul kekal. Benarkah ini? Benar, Pak Tri. Anda serius? Ya saya sangat serius. Saya sudah Ambil siap, keputusan untuk Ya. tidak menikah seumur hidup, Iya. hidup sederhana seumur hidup, dan juga taat pada kehendak Tuhan seumur hidup. Iya. Siap untuk itu? Saya siap Pak Tri. Tidak mengubah haluan lagi. Tidak mengubah apapun. Tetap pada Karena waktu yang akan datang ini kan kamu akan mengikrarkan kaul kekal. Iya, tanggal 26. Pimpinan sudah memberikan rekomendasi. Iya, betul sekali ya. Anda bahagia? Saya bahagia dengan pilihan ini Pak Tri. Sangat bahagia. Saya Lalu untuk kaul kekal ini kan Buddha kan mesti ke rumah dulu. iya. Untuk izin istilahnya pamitan orang tua bahwa saya bukan lagi anak dari bapak dan mama. Saya anak dari kongregasi seumur hidup. Iya. Mereka tahu itu. Mereka sudah tahu ya. Kamu sudah ceritakan. Sudah. Apakah ada tanggapan yang unik dari mereka? Ya, Ada om, tante punya komentar apa dari mereka? mereka sudah sangat siap juga dan Sudah diskusi. sudah diskusi ya. Ini kan istilahnya macam melepaskan anak dari rumah untuk dia sudah punya agama Katolik, lalu dia lagi tidak menikah seumur hidup. Tidak ada hewan lagi ya untuk Anda pelihara di rumah kan? Iya. Itu luar biasa. Lalu kemudian dalam waktu dekat ini kan Buddha akan mengikrarkan kaul. Keluarga sudah tahu, redemptoris semua sudah tahu dan sudah Iya. diumumkan. Kalau boleh Pak tertanya, apa yang membuat Buddha hidup sebagai redemptoris 8 tahun ini Anda mengalami kegembiraan, kebanggaan sebagai redemptoris selama di Padita? Apa membuat beliau tetap semangat? Ada apa dengan para pater, para frater, para calon kita yang membuat beliau itu kuat sebagai redemptoris? Pertama itu selama 8 tahun di asrama Padita itu khususnya di komunitas Sobat Timur
Saya sangat bahagia karena di sana itu kehidupan komunitas itu baik sekali ya. Ya, Kehidupan komunitasnya paling baik itu karena menurut saya dari kehidupan komunitas itu seperti rekreasi, rekoleksi bersama, itu membuat saya secara pribadi itu berkembang juga karena ada hal-hal baru yang saya alami dalam kehidupan bersama itu. Begitu ya. Dan juga persaudaraan. persaudaraan. Ya. Jadi para pater dan Buddha semuanya saudara sama. Ya, tidak ada. Hanya berbeda dalam arti kami melayani sakramen, Buddha Iya, tidak. iya. Yang lainnya kita sama kan? Ya sama semua ya. Nah, itu luar sama biasa. semua ya. Bagaimana dengan karyawan-karyawati kita di sana? Mereka senang dengan Buddha seperti ini? Saya pikir mereka senang dengan saya juga ya. Ya, karena saya tahu sekarang adanya Buddha membuat anak-anak semangat, bekerja, bergembira, senang sebagai saudara, sebagai saudari. Sebenarnya mereka semua senang, saya tahu itu. Mereka gembira saya pikir. Mereka gembira. Nah, bagaimana di beberapa hari ke depan ini? Bruder punya perasaan batin? Ya, ini tinggal hitung sekitar 2 minggu lagi Pak ya. 2 minggu lagi. 2 minggu lagi. Perasaan batin itu pertama ya orang bilang itu duk-dak begitu ya. Duk-dak. Ya, duk-dak. Kapan harinya ini Ya, akan kapan segera harinya tiba hari gitu. hanya nih. Itu istilah seperti kedua mempelai yang akan siap diberkati, itu pengalaman sama. Iya. Ada tapi tidak ada rasa takut. Tidak ada rasa takut. Saya siap begitu ya. Hanya ya kapan, kenapa, macam apa, ini seperti apa nanti rasanya begitu ya. Nanti kalau ketika sudah masuk pada tanggal 26 Mei seperti apa rasanya. Yang jelas Buddha tetap laki-laki kok. Anda menikah atau tidak menikah tetap laki-laki. Jadi redemptoris pun tetap laki-laki. Mau kerja di manapun tetap laki-laki. Karena kita kalau mau jadi redemptoris, kita tidak mengingkari kodrat kita sebagai laki-laki. Tetap Artinya laki-laki. kita bangga untuk melayani Tuhan dalam kongregasi ini dengan karisma kita, dengan karakter kita, dengan sifat kita yang unik. Oke Buddha, terima kasih untuk perbincangan santai ini. Saya ingin Buddha mau boleh katakan sesuatu kepada para konfrater kita, kepada siswa asrama pada Dita yang mungkin tidak bisa pernah ketemu lagi atau ikut acaranya Buddha, bisa komentar untuk mereka. Pertama untuk para konfrater saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih, terutama di komunitas Sumba Timur, karena di sini adalah tempat saya yang paling lama bertugas. Saya ucapkan limpah terima kasih atas semua pengalaman bersama, karena dengan konfrater dan juga kehidupan bersama itu yang saya rasa yang membuat saya tuh makin hari makin semangat untuk mencintai panggilan saya, untuk mencintai Tuhan dan untuk mencintai pekerjaan saya, pekerjaan yang dipercayakan baik itu kongregasi dan juga untuk komunitas. Tapi sangat bersyukur bahwa dengan konfrater membuat hidup saya, membuat saya secara pribadi itu makin mantap untuk maju. Bagaimana kalau Pater Koma bilang nanti Buddha bakal menjadi ekonom ketua yayasan ada Luri, bisa? Kita bisa mendahului Pater Kimi ya. Kita hanya meramal-ramal kalau Buddha mau tekun pekerjaan ini, mengurus keuangan yayasan kita pasti akan lebih bagus. Nah berikutnya, apa yang bisa Buddha katakan untuk anak-anak asrama Padita yang mungkin sekarang masih di rumah? Untuk anak asrama Padita, terima kasih untuk semua kebersamaan selama hampir 8 tahun ini. 8 tahun ya. 8 tahun ya. Untuk mereka semua yang sudah tamat, yang tahun ini terutama yang baru selesai itu, saya mengucapkan terima kasih dan tetap semangat untuk terus belajar dan jangan pernah menyerah untuk meraih cita-citanya itu. Juga untuk saudara-saudari redemptoris, keluarga kenalan kita redemptoris yang di Waingapu, entah di Padita, di Batebula, biar mau katakan apa buat mereka? Untuk mereka semua saya pertama saya mohon doanya untuk saya sendiri supaya saya tetap semangat, terutama untuk menyiapkan diri untuk menggerakkan kaul pada tanggal 26 Mei ini, dan juga semoga mereka juga tetap sehat, terutama pada masa-masa virus corona ini tetap jaga jarak, sehingga mereka juga tetap sehat untuk menjalankan seluruh kegiatan hidup mereka.
Kalau saya boleh tahu, apa moto Bruder untuk kalau kali moto yang menjadi satu harapan ke depan saya akan seperti ini? Motomu apa? Itu moto saya itu saya ambil dari bacaan Yeremia. Yeremia itu nabi. Nabi Yeremia itu bab 20 ayat 7 mungkin ya, ayat 7 saya lupa. Tapi itu tentang engkau terlalu kuat bagiku. Engkau terlalu kuat, padahal Brudernya cukup maco. Kenapa bilang Allahku terlalu kuat? Ada apa di balik itu? Ya karena dalam refleksi singkat saya, Allah yang sungguh bekerja dari hidup saya, terutama dalam perjalanan saya dari SMP hingga saat ini. Saya yakini bahwa kekuatan Allah itu yang sungguh nyata, yang sangat kuat, sehingga saya bisa mengatakan bahwa engkau terlalu kuat bagiku. Maka Buddha berani mempersembahkan hidupmu total untuk pelayanan kepada Tuhan dan kepada sesama. Iya. Dalam kongregasi Redemptoris. Iya, betul sekali Pak Trian. Allah, engkau terlalu kuat bagiku. Ya. Lagi satu kali lagi. Allah, engkau terlalu kuat bagiku. Baiklah para pemirsa podcast Pater Koma, saya ucapkan terima kasih untuk Anda sekalian yang sudah mendengarkan sharing dari Bruder Yono tentang keputusannya untuk bergabung kongregasi seumur hidup, yaitu dia bakal akan menerima kaul kekalnya pada tanggal berapa Bruder? Tanggal 26 Mei. Di mana tempatnya? 21 di Katedral Betabula. 21 di Katedral Betabula. Iya. Dulu tidak pernah ada satu orang pun yang kaul kekal di katedral, satu orang di Betabula. Kali ini Bruder begitu spesial. ada apa itu? Itu artinya kami Redemptoris semua sangat mendukung Bruder. Kami dukung dengan segala macam cara. Kami ternyata ingin merayakan kaul kekal ini sebagai perayaan yang paling istimewa buat kita, memberikan diri kita total untuk Tuhan dan total untuk sesama dengan cara hidup tidak menikah, hidup sederhana, dan hidup dalam ketaatan pada Tuhan. Oke, terima kasih untuk obrolan kita. Semoga acaranya nanti semua berjalan dengan baik sehingga kita semua bergembira. Selamat bergabung pada Redemptoris sebagai Redemptoris untuk seumur hidup. Bye bye, see you, thank you for your listening and your watching. Bye bye. God bless you.